Kondisi ruang ganti timnas Indonesia pasca kalah 1-5, mencari penebusan lawan Bahrain. PSSI respons tagar Kluivert out usai timnas Indonesia digulung Australia 1-5. Kita harus percaya, masyarakat tahan dan sabar dulu. Xabi Alonso belum putuskan terima atau tolak Real Madrid. AC Milan segera tunjuk ex-Juventus sebagai direktur olahraga anyar. Kondisi ruang ganti timnas Indonesia pasca kalah 1-5, mencari penebusan lawan Bahrain. Timnas Indonesia harus kalah besar 1-5 dari Australia pada laga lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kekalahan di laga Australia versus Indonesia tersebut harus diterima pelatih Patrick Kluivert dalam debutnya menangani Jai Itzes dan kawan-kawan. Bangkit mencari kemenangan adalah respon satu-satunya yang harus dilakukan saat menghadapi Bahrain. Manajer timnas Indonesia, Sumarji, mengungkapkan bagaimana kondisi ruang ganti tim pasca kekalahan mencolok tersebut. Ia mengutarakan bahwa semua pemain sewajarnya terpukul dan tak percaya kekalahan besar harus diterima. Padahal timnas Garuda bisa menahan imbang The Socceroos 0-0 pada putaran pertama di Gelora Bung Karno, Jakarta. Ya kita tahu kalau kalah pasti semuanya lemas. Nah itu biasalah ya. Di setiap pertandingan ketika mengalami kekalahan ya pasti situasinya tidak baik, ungkap Sumarji. Tetapi ingat ketika kembali ke hotel dan kami berikan motivasi kepada para pemain, hasilnya cukup baik, sambung Sumarji. Pemain pun sadar apabila kans Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 masih terbuka dan perjuangan belum selesai. Pada sesi latihan Sabtu, 22 Maret 2025, di Stadion Madia Jakarta, Rizky Ridho dan kawan-kawan tampak all out menjalani sesi latihan. Para pemain kembali menemukan jati dirinya untuk betul-betul bisa mengikuti latihan dan tadi bisa kita saksikan bagaimana semangat para pemain berlatih hari ini, ucap Sumarji. Persiapan tersebut dalam upaya Merah Putih bangkit di laga selanjutnya melawan Bahrain di kandang sendiri. Jadwal Indonesia versus Bahrain digelar Selasa, 25 Maret 2025 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Adalah momentum untuk Itzes dan kawan-kawan melakukan penebusan di hadapan suporternya sendiri. Sumarji terus memberikan motivasi tambahan bagi pemainnya. Kekalahan besar di Sydney sebelumnya benar-benar tak menggambarkan usaha keras dan performa tim. Kami memberikan motivasi kepada para pemain secara keseluruhan, dikarenakan kemarin kami mengalami kekalahan lawan Australia, kata Sumarji. PSSI respons tagar Kluivert out usai timnas Indonesia digulung Australia 1-5. Kita harus percaya, masyarakat tahan dan sabar dulu. Anggota Exco PSSI yang juga Ketua Badan Tim Nasional, BTN, dan manajer timnas Indonesia, Sumarji merespons tagar Patrick Kluivert out di media sosial pada beberapa hari lalu. Tuntutan Kluivert untuk mundur sebagai pelatih timnas Indonesia menggema. Penyebabnya lantaran skuad Garuda digulung Australia 1-5 pada Kamis, 20 Maret 2025, di Stadion Sepak Bola Sydney dalam lanjutan putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Netizen membanding-bandingkan Kluivert dengan Shin Tae-yong. Dalam pertemuan pertama putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Shin sukses membawa timnas Indonesia mengimbangi Australia 0-0. Saya kira kita harus percaya dulu ya. Kita harus percaya dulu. Kalau kita berbicara proses memang tidak mungkin karena yang kita kejar adalah menuju Piala Dunia 2026, ujar Sumarji kepada wartawan. Sumarji meminta suporter timnas Indonesia untuk bersabar dengan Kluivert. Ia menilai juru taktik berkebangsaan Belanda itu layak untuk diberikan kesempatan guna mewujudkan tekad lolos ke Piala Dunia 2026. Laga melawan Bahrain pada Selasa 25 Maret di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta dapat menjadi pertaruhan nasib Kluivert di timnas Indonesia. Apabila skuad Garuda kalah lagi, bukan tidak mungkin posisinya menjadi terancam. Bintang muda RB Leipzig ini masuk daftar belanja Manchester United. Ada rumor transfer baru datang dari Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan berminat untuk mengamankan jasa Xavi Simons dari RB Leipzig. Jelang dibukanya bursa transfer musim panas ini, MU dirumorkan akan belanja banyak pemain baru.
Ruben Amorim ingin mengupgrade timnya agar mereka bisa tampil kompetitif di musim depan. Hampir seluruh lini ingin diperkuat pelatih asal Portugal itu. Namun sang pelatih dikabarkan akan fokus untuk memperkuat lini serangnya. Sky Sports Germany melaporkan bahwa MU kini mengarahkan radar mereka ke Jerman. Mereka ingin merekrut Xavi Simons dari RB Leipzig. Namun laporan yang sama mengklaim bahwa transfer Simons ke MU bakal sulit terjadi. Ini disebabkan sang pemain baru saja dipermanenkan oleh RB Leipzig dari PSG. Kubu di Rotenbullen juga dilaporkan ogah berpisah dengan pemain timnas Belanda itu. Ia dikabarkan memiliki harga di angka 80 juta euro di musim panas nanti. MU diakini bakal kesulitan untuk menebus harga tersebut. Simons bukan satu-satunya pemain Leipzig yang dikabarkan jadi incaran MU. Setan Merah juga dilaporkan berminat untuk merekrut Benjamin Sesko dari di Rotenbullen. Giliran Barcelona yang antre ingin datangkan Ademola Lookman. Barcelona dikabarkan masuk ke dalam persaingan untuk mendatangkan winger milik Atalanta, Ademola Lookman, di bursa transfer musim panas mendatang. Barcelona berencana merekrut pemain sayap kiri baru di musim panas dan kembali melirik Serie A dalam pencarian mereka. Saat ini, Luis Diaz dari Liverpool menjadi kandidat utama pilihan Direktur Olahraga Deco. Namun klub masih mempertimbangkan beberapa opsi lain sebelum bursa transfer dibuka pada awal Juli. Salah satu nama yang masuk dalam daftar incaran adalah Rafael Leao. Meski AC Milan enggan melepasnya, kemungkinan transfer tetap terbuka mengingat statusnya sebagai salah satu aset paling berharga klub. Nico Williams juga sempat menjadi target Barca. Tetapi kali ini klub Katalan diperkirakan tidak akan melakukan pendekatan agresif seperti musim panas lalu. Kini, daftar kandidat semakin bertambah dengan masuknya Ademola Lookman. Seperti dilaporkan Mundo Deportivo, pemain internasional Nigeria itu ingin meninggalkan Serie A di musim panas. Ia juga menyadari bahwa Barca tengah mencari sayap baru dan percaya dirinya bisa menjadi solusi yang dicari. AC Milan segera tunjuk ex-Juventus sebagai direktur olahraga anyar. AC Milan saat ini sedang mencari direktur olahraga baru. Laporan terbaru di Italia menyebutkan jika pilihan Rossoneri jatuh kepada sosok Fabio Paratici yang pernah menjadi direktur Juventus. Terhitung sejak beberapa hari terakhir, AC Milan memang sibuk mencari direktur olahraga anyar untuk membenahi manajemen dan juga perekrutan pemain. Sejumlah nama dikaitkan dengan Il Diavolo Rosso mulai dari Iglitar, Kim Valkenberg, dan Thiago Scuro. Namun ketiga nama di atas ternyata tak lolos dalam pilihan klub. Dan kini nama Fabio Paratici mengerucut sebagai kandidat terkuat untuk mengisi pos direktur. Seperti dilaporkan oleh Il Corriere dello Sport, media kenamaan Italia ini mengklaim jika penunjukan Paratici sebagai direktur anyar Milan hanya tinggal menghitung hari saja. Dalam beberapa hari ke depan, Milan dan Paratici akan menggodok tugas apa yang akan dibebankan kepada pria berusia 52 tahun tersebut. Xabi Alonso belum putuskan terima atau tolak Real Madrid. Manajer Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, dikabarkan masih belum mengambil keputusan apakah ia akan melatih Real Madrid atau tidak di musim depan. Xabi Alonso bisa saja mengambil pekerjaan di klub manapun dalam 12 bulan terakhir, tetapi hingga kini ia tetap bertahan di Bayer Leverkusen. Meski begitu, spekulasi mengenai kepindahannya ke Real Madrid terus berkembang. Di bawah asuhan Alonso, Die Werkself menikmati era kejayaan yang belum pernah mereka rasakan di abad ke-21. Ia bahkan berhasil mematahkan dominasi Bayern Munich yang musim panas lalu sempat mencoba merekrutnya, begitu pula Liverpool. Madrid telah menetapkan Alonso sebagai calon pelatih masa depan mereka, tetapi kepastian kapan ia akan dibutuhkan masih belum jelas. Carlo Ancelotti memiliki kontrak hingga 2026, namun posisinya bisa terancam jika gagal meraih gelar La Liga atau Liga Champions. Keputusan mengenai masa depannya kemungkinan baru diambil pada Mei atau Juni. Bukan Inggris, Jonathan David akui ingin lanjutkan karir di Spanyol. Striker Lille, Jonathan David, mengakui bahwa ia memiliki keinginan untuk melanjutkan karir di La Liga dan bukan Premier League. Apa alasannya? Barcelona mendapat dorongan besar dalam upaya merekrut penyerang berbiaya rendah pada bursa transfer musim panas. Jonathan David, yang hampir pasti meninggalkan Lille di akhir musim, mengisyaratkan bahwa ia lebih tertarik bermain di Spanyol daripada di Inggris. David tampil impresif musim ini dengan mencetak 23 gol di semua kompetisi. Ia telah memastikan tidak akan memperpanjang kontraknya bersama Lille,
yang akan habis pada akhir Juni. Dengan statusnya sebagai pemain bebas agen, banyak klub top Eropa mengincarnya sebagai peluang transfer menarik. Ketertarikan terhadap David datang dari berbagai penjuru, terutama dari Premier League. Namun, Barcelona juga telah lama memantau penyerang asal Kanada itu. Kini, mereka memiliki keuntungan dalam persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya. Seperti dilansir Foot Mercato, David secara terbuka menyatakan keinginannya untuk bermain di La Liga suatu hari nanti. Pujian setinggi langit bos Inggris untuk Miles Lewis Kelly. Pelatih timnas Inggris, Thomas Tuchel memberikan pujian setinggi langit bagi Miles Lewis Kelly. Ia mengaku jatuh cinta dengan penampilan bek muda Arsenal itu. Di jeda internasional ini, Tuchel memanggil sejumlah pemain untuk memperkuat timnas Inggris di kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu pemain yang ia panggil adalah bek muda Arsenal, Miles Lewis Kelly. Lewis Kelly mendapatkan kepercayaan penuh dari sang pelatih. Ia menjadi starter ketika timnas Inggris berhadapan dengan timnas Albania pada dini hari tadi. Di laga itu, sang bek membayar lunas kepercayaan sang pelatih. Ia mampu mencetak gol pembuka The Three Lions sehingga mereka menang 2-0 atas Albania. Diwawancarai seusai laga, Tuchel mengaku sangat senang melihat penampilan yang ditunjukkan Lewis Kelly. Ia menilai bek 18 tahun itu langsung membuat dampak instan di timnas Inggris berkat penampilannya yang luar biasa. Tuchel juga menilai Lewis Kelly punya talenta yang istimewa sebagai seorang bek kiri. Ia yakin sang bek bakal berkembang jadi pemain top dunia di masa depan. Lewis Kelly berpotensi mendapatkan caps keduanya bersama timnas Inggris di pekan depan. The Three Lions akan berhadapan dengan Latvia pada hari Selasa, 25 Februari 2025, dini hari nanti. Cedera tidak parah, Alisson Becker siap perkuat Liverpool setelah jeda. Pendukung Liverpool bisa bernafas lega. Kiper mereka, Alisson Becker dipastikan tidak mengalami masalah serius dengan cederanya. Di jeda internasional kali ini, Alisson terbang ke Brasil. Ia memperkuat negaranya untuk ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Baru-baru ini, Alisson menjadi starter di laga Brasil versus Kolombia. Pada laga itu, Alisson harus ditarik keluar karena mengalami cedera di bagian kepalanya. Sang kiper langsung dipulangkan ke Liverpool sehari setelahnya, sehingga muncul spekulasi cedera itu cukup serius. Namun syukurlah, kondisi sang kiper ternyata tidak separah yang ditakutkan. Menurut Fabrizio Romano, Alisson sudah mendarat di Liverpool baru-baru ini. Setibanya di Merseyside, sang kiper langsung diperiksa oleh tim medis Liverpool. Mereka ingin mengetahui seberapa parah cedera yang dialami sang kiper. Ternyata dari hasil pemeriksaan medis itu, menunjukkan cedera sang bek sama sekali tidak parah, sehingga ia tidak perlu absen lama untuk memulihkan cedera itu. Menurut laporan Romano, Liverpool tidak perlu menunggu lama untuk menyaksikan Alisson bermain lagi. Sang kiper dilaporkan bisa langsung bermain setelah jeda internasional, karena kondisi cederanya sama sekali tidak serius. Tim medis Liverpool memang akan tetap memantau kondisi sang kiper. Namun jika tidak ada kendala, sang kiper seharusnya bisa bermain setelah jeda internasional. Jurien Timber susul Riccardo Calafiori mundur dari timnas Belanda. Bek Arsenal, Jurien Timber, menjadi pemain terbaru The Gunners yang harus menarik diri dari tugas internasional. Sebelumnya, Riccardo Calafiori mengalami cedera dalam kekalahan 2-1 Italia dari Jerman di perempat final UEFA Nations League. Riccardo Calafiori tampak pincang saat meninggalkan stadion dan mengaku belum mengetahui seberapa parah cederanya. Tak lama setelahnya, timnas Italia mengonfirmasi bahwa bek berusia 22 tahun tersebut mengalami cedera lutut kiri dan harus kembali ke klubnya lebih awal. Selain Calafiori, Jurien Timber juga harus kembali lebih cepat ke London Utara setelah mundur dari skuad Belanda asuhan Ronald Koeman. Timber sebelumnya absen dalam hasil imbang 2-2 melawan Spanyol pada leg pertama perempat final Nations League di Rotterdam. Timnas Belanda kemudian mengonfirmasi melalui media sosial bahwa Timber tidak tersedia karena sakit. Dalam pembaruan terbaru di platform X, Timnas Belanda mengumumkan bahwa Timber resmi mundur dari skuad karena tidak akan siap untuk leg kedua melawan Spanyol di Valencia pekan depan. Pengumuman tersebut berbunyi, Ian Maatsen akan bergabung dengan skuad di Zeist malam ini. Dia menggantikan Jurien Timber yang tidak tersedia untuk bermain pada hari Ahad karena sakit. Atletico Madrid tertarik rekrut Stefan Ortega dari Manchester City.
Atletico Madrid dikabarkan tengah mempertimbangkan sebuah langkah untuk mendatangkan penjaga gawang Manchester City, Stefan Ortega. Atletico Madrid kini tengah mengincar Stefan Ortega untuk memperkuat posisi penjaga gawang mereka di musim depan, seperti yang dilaporkan oleh Todo Fichajes. Mengingat kemungkinan kepergian Jan Oblak, manajemen Los Colchoneros tengah mencari seorang penjaga gawang yang dapat bersaing untuk merebut posisi utama. Ortega, yang saat ini menjadi cadangan di Manchester City, dianggap sebagai pilihan yang potensial. Situasinya di klub Inggris tersebut, di mana ia minim waktu bermain, membuat Ortega mempertimbangkan langkah untuk pindah. Setelah berhasil mendatangkan Julian Alvarez dari City pada musim panas lalu, Atletico kembali melirik skuad Pep Guardiola untuk mencari tambahan kekuatan. Kepergian Ederson dari City bisa membuka peluang bagi Ortega, namun City berencana untuk mendatangkan penjaga gawang baru yang lebih berpengalaman. Dengan begitu, Ortega mungkin akan mencari klub baru yang dapat memberinya lebih banyak kesempatan bermain, dan Atletico bisa menawarkan kesempatan tersebut jika Oblak benar-benar meninggalkan klub.